Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan dari PT Mitra Keluarga Karya Sehat tahun 2016 sampai 2019. Penyusunan analisis ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Bias Nazilatun Nafisa. Lalu juga ada teman-teman saya, yaitu Fikra Nur Syahbana. Nama saya Fikra. Nama saya Salvadia. Saya Nur Hasanah. Nama saya Devi Nur Fazriani. Baik, kita langsung saja ke presentasi yang pertama. Gambaran umum perusahaan. Mitra Keluarga berdiri pada tahun 1989 dengan pembukaan rumah sakit yang pertama berkapasitas 35 tempat tidur di Jakarta Timur dengan visi menjadi penyedia layanan kesehatan terdepan yang berfokus pada pelanggan. PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk juga secara resmi menjadi badan hukum di tahun 1995 dengan menggunakan nama PT Calida Eka Prana sebelum menjadi PT Mitra Keluarga Karya Sehat di tahun 2014. Sejak didirikan di tahun 1989, Mitra Keluarga telah tumbuh menjadi operator rumah sakit komunitas terkemuka di Indonesia dengan tingkat keuntungan yang sehat di bulan Maret, contohnya itu 2015, Mitra Keluarga menjadi perusahaan publik dengan mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham itu MIKA. Kemudian untuk proses bisnis dan siklus hidup atau life cycle perusahaan pada akhir tahun 2019, Mitra Keluarga tetap dipandang sebagai salah satu jaringan rumah sakit terkemuka di Indonesia yang meliputi 16 rumah sakit Mitra Keluarga dan 8 rumah sakit di bawah Kasih Group. Total jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan mencapai masing-masing sebesar 208.374 dan 2.678.638 pasien di tahun 2019 yang dilayani oleh 6.067 tenaga medis dan 1.727 karyawan non-medis. Next. Nah, untuk strategi perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan Mitra Keluarga Karya Sehat ini, beberapa keberhasilan MIKA diraih melalui strategi pertumbuhan dengan mengembangkan rumah sakit di daerah-daerah tertentu. Meningkatkan kapasitas rumah sakit selaras dengan pertumbuhan permintaan serta upaya berkelanjutan untuk meraih peningkatan efisiensi operasional. Nah, berikut ada diagram tentang strategi perusahaan sendiri yang mengusung tentang life, love, and louder, yang dimana antaranya ada respect, excellent, innovative, teamwork, dan caring. Selanjutnya, ini merupakan grafik dari capitalization perusahaan rumah sakit. Bisa dilihat dari grafik ini pada tahun 2019, tercatat ada 7 pengembang yang menjadi penguasa pasar di industri rumah sakit di Indonesia. Berdasarkan data di dalam grafik ini, menyatakan bahwa Mitra Karya Sehat Tbk atau kode MIKA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang rumah sakit dengan market capitalization yang paling tertinggi di antara pengembang yang lain. Hal tersebut menempatkan MIKA sebagai market leader perusahaan industri rumah sakit dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 54,74% di seluruh Indonesia. Tentu hal tersebut menjadikan MIKA sebagai salah satu perusahaan industri rumah sakit yang dominan di Indonesia. Silo sendiri menempatkan namanya pada posisi kedua dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 16,26%. Lalu untuk bagian keduanya, kita mulai dengan analisis laporan keuangan komparatif. Melalui grafik 2, dari komponen laporan laba rugi common size tahun 2016 sampai 2019, diketahui bahwa dari pos-pos di atas ini, bahwa harga pokok penjualan MIKA
selama 4 tahun berturut-turut berada di titik di bawah 0 atau minus. Lalu penurunan ini diperkirakan berhubungan dengan strategi manajemen Mika yang lebih berfokus pada akuisisi perusahaan lain. Next. Pada tahun 2019, EPS Mika mengalami kenaikan yang cukup signifikan daripada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan tingkat profitabilitas tahun 2019 yang bagus. EPS berhubungan erat dengan pembagian dividen. Jika EPS perusahaan cenderung kecil, maka kecil kemungkinan perusahaan melakukan pembagian dividen. Di samping itu ada grafik dari neraca yang terdiri dari aset tidak lancar dan aset lancar. Di neraca common size tersebut, di grafik di samping merupakan grafik dari neraca yang terdiri dari aset tidak lancar dan aset lancar. Grafik tersebut menunjukkan bahwa jumlah aset selalu meningkat cukup signifikan setiap tahunnya. Proporsi aset lancar dan tidak lancar cenderung stabil, kecuali di tahun 2016, di mana Mika baru masuk ke pasar saham, sehingga Mika melakukan penyesuaian terhadap asetnya agar mampu bersaing di pangsa pasar rumah sakit. Sementara, sementara jika kita lihat dari grafik ini merupakan masih terdiri dari grafik neraca common size yang di grafik tersebut terdapat ekuitas, liabilitas jangka panjang, dan liabilitas jangka pendek. Grafik tersebut menunjukkan bahwa liabilitas jangka panjang Mika sejak tahun 2018 mengalami penurunan dan liabilitas jangka panjang tertinggi diperoleh pada tahun 2017. Oleh sebab itu, dapat dilihat bahwa Mika mulai merubah struktur modal atau mendanai perusahaannya dengan modal, bukan lagi bergantung pada hutang. Ini merupakan grafik dari komposisi aset tahun 2016 sampai dengan 2019 dan diagram dari komposisi aset tersebut. Bisa dijelaskan bahwa terdapat dua pos yang cukup signifikan terhadap total aset yang dimiliki Mika, yaitu kas dan setara kas serta aset tetap. Di tahun 2019, aset tetap menyumbang sebesar 63%. Aset tetap ini sebagian besar dimiliki atas beberapa bangunan unit rumah sakit yang dimiliki oleh Mika, serta peralatan medis dan peralatan dan perlengkapan kantor. Untuk grafik tersebut yang sedang ditampilkan adalah contoh dari mana bahwa aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan pada perusahaan mitra keluarga karya sehat. Yang mana dikatakan bahwa aktivitas ini adalah aktivitas yang sering dipakai untuk perusahaan menggunakan labanya dan operasinya pada kegiatan tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa akan menilai rasio kecukupan arus kas untuk 4 tahun dengan mengimplikasikan bahwa dana yang dihasilkan dari operasi tidak cukup untuk membiayai pengeluaran modal. Maka oleh sebab itu dengan adanya kita menganalisis aktivitas tersebut, kita menjadi tahu bahwa operasi yang kita lakukan ini untuk menambah persediaan dan pembayaran dividen tunai sehingga dapat disimpulkan bahwa masih diperlukan pendanaan eksternal, sementara rasio reinvestasi kas tersebut menunjukkan adanya peningkatan. Analisis likuiditas jangka pendek. Rasio lancar yang baik dan aman adalah rasio yang berada di atas 1. Artinya jumlah aktiva lancar di atas utang lancar.
Sementara itu, rasio cepat Mika terus menurun selama 4 tahun terakhir, sejalan dengan penurunan perputaran piutang usaha, tetapi masih menunjukkan posisi yang aman pada tahun 2019, yaitu sekitar 7,96%. Beberapa ukuran likuiditas jangka pendek untuk 4 tahun terakhir dan perusahaan pesaing yaitu Siloam untuk tahun 2019 dapat kita lihat bahwa rasio lancar Mika tahun 2019 menunjukkan 5,75% mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 7,75%. Rasio lancar ini juga sebanding dengan rasio cepat Mika yang terus menurun selama 4 tahun terakhir. Penurunan ini sejalan juga dengan penurunan perputaran piutang usaha. Dan juga proporsi persediaan Mika sendiri itu terhadap total aset ada sebesar 0,87%. Dan juga terhadap aset lancar itu ada 1,96%, lebih rendah dari Silo. Kita bisa lihat di sini bahwa Silo ada proporsinya yaitu 2,74% dan juga 11,50%. Lalu setelah itu pada perputaran persediaan Mika tahun 2019 juga lebih cepat daripada Siloam. Ukuran ini mengindikasi bahwa Mika memiliki lebih sedikit investasi saham dalam persediaan dibandingkan dengan Siloam. Kesimpulan ini juga didukung dengan bukti di mana pertumbuhan persediaan yaitu 119% lebih rendah dari pertumbuhan penjualan sendiri yaitu 132%. Kontribusi dari layanan rawat inap mengalami sedikit penurunan pada Mika, yaitu menjadi 61,7% dari sebesar 62,1% di tahun 2018. Sedangkan layanan rawat jalan sendiri menyumbang sebesar 38,3% dari total pendapatan dan perseroan untuk tahun 2019. Namun analisis perputaran piutang Mika ini menunjukkan kinerja yang cukup baik walaupun mengalami penurunan. Hal ini didukung oleh perkembangan piutang dagang yang tumbuh lebih cepat daripada sebelumnya dan mencapai puncaknya pada tahun 2019 yaitu sebesar 264%. Hal ini juga menunjukkan bahwa kredit Mika yang lebih agresif dan juga pengelolaan piutang yang lebih baik pada tahun 2018. Lalu kita bisa lihat di sini bahwa untuk Siloam sendiri dibandingkan dengan Mika mengalami penurunan. Analisis struktur modal dan solvabilitas. Perubahan pada struktur modal dan solvabilitas diukur dengan menggunakan beragam analisis dan juga perbandingan. Struktur modal Mika untuk 4 tahun terakhir dianalisis dengan menggunakan analisis struktur modal dan solvabilitas, dan berdasarkan analisis tersebut dapat digambarkan secara sederhana struktur modal Mika sebagaimana grafik dan diagram di bawah ini. Pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 dapat kita lihat bahwa ekuitas mengalami kenaikan dibandingkan liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendeknya. Berdasarkan analisis struktur modal dan juga solvabilitas tersebut, kami melanjutkan dengan mencari rasio struktur modal, dan berdasarkan data yang disajikan dapat kita lihat bahwa pergeseran struktur modal Mika dari awal tahun 2016 sampai 2019 ini dapat menunjukkan pergeseran, yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,15 dan menjadi 0,16 pada tahun 2019. DER atau Debt to Equity Ratio yang di bawah angka 1 itu mengindikasi bahwa perusahaan memiliki utang yang lebih kecil dari ekuitas yang dimilikinya. Tetapi juga itu menjadi perbandingan untuk investor sendiri yang harus lebih jeli untuk melihat apakah ekuitas itu lebih baik atau lebih tinggi daripada utang jangka panjang dan utang jangka pendeknya sendiri.
Berdasarkan analisis struktur modal dan solvabilitas ini, kami dapat menyimpulkan bahwa diagram ini menunjukkan jumlah ekuitas itu berada di 86%, sedangkan untuk jumlah liabilitas jangka pendeknya hanya sebesar 8%, dan juga untuk jumlah liabilitas jangka panjangnya hanya sebesar 6%. Analisis solvabilitas ini dapat kita lihat dari times interest ratio-nya yang menjelaskan perbandingan antara laba bersih dan juga laba bersih sebelum bunga dan juga laba bersih setelah bunga. Next. D. Analisis pengembalian atas modal yang diinvestasikan. Nah, return on assets atau ROA adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penggunaan seluruh sumber daya atau aset yang dimilikinya. Sebagai rasio profitabilitas, ROA ini digunakan untuk menilai kualitas dan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pemanfaatan aset yang dimilikinya. Jadi di grafik ini dapat kita lihat bahwa ROA Mika di tahun 2019 dia mengalami peningkatan pendapatan bersih akibat rawat inap dan rawat jalan. Sedangkan penurunan ROA di tahun 2016 di tahun 2017 dikarenakan pendapatan pasien rawat inap turun sebesar 1,3% akibat adanya wabah demam berdarah di Indonesia di tahun tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa kenaikan ROA yang tinggi kemungkinan disebabkan adanya penjualan atau penghapusan aset. Lalu dilihat juga dari margin NOPAT-nya, margin NOPAT Mika mengalami penurunan di tahun 2016 sampai tahun 2018, namun mengalami kenaikan di tahun 2019 yang didukung dengan meningkatnya pendapatan dari dua segmen usaha yang diperoleh oleh Mika, yakni segmen pasien rawat jalan dan pasien rawat inap. Next. Next, B. Melalui grafik perbandingan ROIC antar perusahaan tahun 2016 sampai 2019, kondisi perputaran net operating assetnya atau NOA dari tahun 2018 ke 2019 memang mengalami penurunan dari 0,45% menjadi 0,37%. Mengalami kenaikan. Mengalami penurunan. Yaitu penurunan ini terutama dikarenakan pendapatan penjualan yang dihasilkan dari penggunaan aset masih belum maksimal. Yaitu intensitas pemanfaatan aset oleh Mika masih belum optimal. Lalu dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya sebagai market leader di tahun 2019, margin NOPAT Mika itu berada di peringkat 2 teratas, yaitu berada di posisi 6,07%, sementara posisi tertinggi ditempati oleh Medikaloka Hermina Tauhil yang mencapai 13,54%. Hal ini dapat dijelaskan dari perbedaan penggunaan persentase tarif pajak efektif yang digunakan oleh Medikaloka sebesar 0,31% atau lebih rendah dibandingkan dengan Siloam yang menggunakan tarif pajak efektif tertinggi yaitu 1,22%. Nah, sebagai market leader, RNOA Mika di tahun 2019 berada di level teratas dari perusahaan pesaingnya. Tingginya RNOA Mika dapat dihubungkan dengan strategi manajemen Mika yang lebih berfokus pada akuisisi perusahaan. Mika melakukan akuisisi Rumah Sakit Bina Husada di tahun 2019. Nah, lalu dibandingkan perusahaan lain, Mika juga posisinya yang paling aman karena leverage terus mengalami penurunan terjadi sejak tahun 2017. Meskipun Mika juga menghadapi risiko kredit yang berasal dari penempatan dana di bank dalam bentuk rekening lancar maupun deposito berjangka serta reksadana dan obligasi korporasi,
Untuk mengatasi risiko ini, Mika memiliki kebijakan untuk menempatkan dananya hanya di bank-bank dan pengelola dana unit reksadana yang mempunyai reputasi yang baik. Next. Lalu yang E, analisis pemanfaatan aset. Rasio perputaran aset ini dihitung berdasarkan nilai pada akhir tahun, pada lampiran 17. Rasio penggunaan aset Mika cukup mengalami fluktuasi. Sebagai market leader, Mika perputaran kas dan setara kas Mika mengalami penurunan yang cukup besar. Dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Sedangkan rasio perputaran kas dan setara kas Silo di tahun 2019 sebesar 0,56. Hal tersebut tidak dialami oleh perputaran piutangnya. Perputaran piutang Mika naik setiap tahunnya. Next. Grafik 12, rasio pemanfaatan aset dibandingkan pesaing tahun 2019. Di perputaran persediaan ini, Mika tidak begitu mengalami fluktuasi. Perputaran persediaan Mika relatif stabil. Hanya saja di tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 0,29. Kenaikan tersebut sebagian besar mencakup persediaan obat-obatan, yakni sebesar 78,5% dari total persediaan di tahun 2019. Sedangkan perputaran persediaan Silo berada di atas Mika dengan rasio 0,53%. Lalu rasio perputaran working capital yang bernilai 0,49 pada Silo lebih tinggi daripada market leadernya, yaitu Mika, yang hanya bernilai 0,28. Rasio yang cukup tinggi ini bisa diartikan bahwa Silo tidak memiliki modal yang cukup untuk mengimbangi pertumbuhan penjualannya. Untuk perputaran aset tetap, Silo bernilai 0,50%. Dah. Next. Untuk analisis perputaran persediaan, di sini ada dua perusahaan, yaitu Mitra Keluarga Karya Sehat, yang mana yang kelompok kami analisis, dan market leader-nya Siloam International Hospital sebagai market leader dari sektor kesehatan. Nah, untuk analisis perputaran persediaan sendiri ini sudah dijelaskan oleh teman saya, Fikra Nursyandana, bahwa perputaran persediaannya telah mengalami kenaikan. Nah, untuk pesaingnya sendiri, tujuan dari rasio perputaran persediaan itu mengukur hubungan antara pendapatan yang dihasilkan dengan jumlah persediaan yang dimiliki selama periode berjalan. Jadi kita bisa lihat bahwa perputaran rasio perusahaan pada mitra keluarga ini cukup baik dan dibandingkan dengan market leader-nya itu sendiri, Siloam International Hospital. Bisa dilanjut. Nah, di sini ada rasio perputaran persediaan yang merupakan sebuah rasio efisiensi yang menunjukkan seberapa efektif dari persediaan yang dapat dikelola dengan membandingkan harga pokok. Dalam persediaan rata-rata, dari persediaan diputar dari suatu periode. Artinya, rasio ini mengukur berapa kali perusahaan menjual total persediaan rata-rata sepanjang tahun. Jadi kita di situ bisa lihat si perusahaan ini berapa banyak dia mengeluarkan persediaannya dan berapa harga pokok penjualannya yang dikeluarkan. Oke, selanjutnya ada analisis kinerja dan profitabilitas operasi. Untuk analisis kinerja dan profitabilitas operasi ini, di sini kita menghitung rasio profit margin dengan persentase gross profit, EBIT, earning before interest dan tax, dan net income. Dari hasil perhitungan tersebut, dinyatakan mitra keluarga ini mengalami kenaikan profit yang cukup stabil dari tahun ke tahun, dari tahun 2016 hingga tahun 2009. Jika dilihat nih ya, dari grafiknya tersebut, bahwa gross profit Mika ini lebih efisien dalam memanfaatkan pendapatannya, baik dari mengelola aset maupun beban operasional. Nah, untuk operating profit margin-nya, di sini
dia agak sedikit menurun karena ada beberapa pengeluaran yang diakibatkan oleh beban yang cukup naik ya, atau meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2018. Nah, untuk net profit marginnya, di sini Mika mengalami atau mitra keluarga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Meskipun begitu, dengan tingkat pajak yang terus meningkat, Mika membayar bunganya dengan baik setiap tahunnya. Bisa disimpulkan bahwa biarpun ada penurunan di salah satu tahun, market leader-nya sendiri, Siloam Hospital ini tidak bisa mengejar atau membandingkan mutlak dengan perusahaan mitra keluarga. Next. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, gross profit itu merupakan rasio probabilitas untuk menilai presentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan penjualan. Nah, semakin besar gross profit-nya ini, maka perusahaan tersebut dikatakan semakin efisien kegiatan operasional perusahaan, menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah dari penjualan yang berguna untuk audit operasional. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa gross profit-nya Mika itu sendiri cukup efisien dan baik dalam menangani kegiatan operasinya. Nah, untuk operasi profit marginnya ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk meningkatkan laba sebelum bunga dan pajak. Dibandingkan dengan penjualan yang dicapai, perusahaan ini memiliki presentasi OPN semakin tinggi, maka perusahaan dinilai akan dalam menjalankan operasionalnya. Jadi, kalau ada salah satu perusahaan yang mengalami penurunan dalam OPM-nya, maka bisa dikatakan operasionalnya di suatu perusahaan itu kurang baik. Tapi bukan berarti di tahun sebelumnya dia mengalami hal tersebut. Nah, untuk net profit marginnya atau margin laba bersihnya merupakan rasio profitabilitas untuk menilai presentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh penjualan. Makin tinggi NPM-nya, maka semakin baik juga si perusahaan itu mengelola operasionalnya dan mengelola labanya. Selanjutnya. Nah, di sini ada analisis penyusutan ya. Analisis penyusutan ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Tujuan dari analisis penyusutan ini untuk melihat dari manfaat penggunaan aktiva tersebut. Jadi, apabila semakin banyak akumulasinya, maka kita bisa mengetahui persentase aset tetap tersebut. Akumulasinya, penyusutan itu bisa menunjukkan apakah si persediaan atau aset ini masih bisa digunakan atau lebih baik kita ganti atau kita jual kepada orang lain untuk menghasilkan laba yang lebih baik atau untuk menghasilkan aset yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya. Ada analisis pergerakan harga saham. Selama tahun 2019, perkembangan harga saham Mika mengalami kenaikan sebagaimana ditunjukkan pada grafik tersebut berikut ini. Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan harga saham Mika yang terus meningkat meskipun sempat terjadi penurunan signifikan di bulan Mei 2019, tetapi kembali naik secara perlahan dan terjadi kenaikan signifikan pada bulan Agustus 2019. Kemudian tetap stabil di bulan berikutnya. Ini menunjukkan bahwa Mika sangat fokus dalam perkembangan bisnisnya. Di tahun ini, Mika berhasil menjaga pergerakan sahamnya tetap stabil dibanding tahun lalu yang sangat fluktuatif. Next. Oke. Di sini ada grafik pergerakan saham sektor kesehatan. Sektor kesehatan di sini ada 7 perusahaan, kita bandingkan Mika dengan perusahaan pesaingnya. Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa pesaing Mika yaitu
Heal, PRDA, dan Silo, tampak bahwa Silo itu lebih unggul dalam sektor ini. Hal ini disebabkan Silo lebih ekspensif dibanding Mika yang cenderung lebih mature dalam hal ekspansi bisnisnya. Di tahun 2019, Mika tercatat telah mengakuisisi 80% kepemilikan saham PT Bina Husada Gemilang. Akuisisi dilakukan melalui pengeluaran saham baru PT Bina Husada Gemilang dengan nilai nominal transaksi sebesar 240 miliar rupiah. Dengan akuisisi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan menambah eksistensi Mika di daerah baru. Sebelumnya, Mika melalui PT Kasih Indonesia juga mengakuisisi 94,99% saham PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera dengan nominal transaksi sekitar 29,44 miliar rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2019, Mika telah berubah menjadi salah satu operator rumah sakit swasta terbesar di Indonesia dengan jumlah pasien mencapai 2,8 juta pasien. Dalam hal kapasitas tempat tidur rawat inap dengan jumlah 2.876 tempat tidur operasional. Selain itu, laba yang dihasilkan Mika mengalami kenaikan sebesar 18,08% dibanding tahun lalu. Hal ini menunjukkan hal yang positif dalam hal kinerja keuangannya. Namun demikian, Mika belum dapat menyaingi para pesaingnya dalam hal harga saham. Mika masih harus terus mengembangkan bisnisnya untuk dapat mengungguli sektor ini. Next. Selanjutnya ada analisis DuPont. Analisis DuPont adalah suatu pendekatan untuk menguraikan rasio pengembalian ekuitas atau ROE menjadi sejumlah rasio spesifik yang dapat membantu mengetahui sumber utama dari ROE yang superior atau inferior, juga relatif terhadap pesaing. Jika membandingkan komponennya dari tahun ke tahun, maka dapat diketahui mengapa rasio pengembalian ekuitas naik dan turun. Untuk pengertian ROE, untuk ROE sendiri atau tingkat pengembalian ekuitas pemilik mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang menjadi hak bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan. Apabila proporsi utang perusahaan menurun, jadi apabila porsi utang perusahaan semakin besar, maka rasio ini juga semakin besar. Nah, di grafik ini kita dapat melihat perbandingan ROE Mika dari tahun 2016 sampai 2019 berdasarkan faktor-faktornya, faktor penyusunannya. Net profit margin, asset turnover, financial leverage, EBIT margin, interest burden, dan tax burden. Di sini tampak bahwa ROE yang dihasilkan Mika lebih tinggi dibanding pesaing-pesaingnya. Berdasarkan grafik tersebut dari tahun ke tahun, ROE Mika cenderung mengalami sedikit penurunan. Hal ini disebabkan karena tingginya tingkat financial leverage-nya. Apabila dirinci dalam 3 faktor, terlihat bahwa net profit margin-nya terus mengalami penurunan, namun tidak begitu signifikan. Sedangkan aset turnover dan financial leverage-nya tampak fluktuatif dari tahun ke tahun, namun tidak begitu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Mika selalu berhati-hati dalam melakukan ekspansi bisnisnya. Next. Lalu, bila dirinci dari 5 faktor yang tadi sudah saya sebutkan, terlihat sangat fluktuatif pergerakan EBIT marginnya, interest burden, tax burden, dan leverage-nya dari tahun ke tahun. Dilihat dari tahun 2019, EBIT margin mengalami peningkatan dibanding dengan tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan kegiatan operasional Mika mampu berjalan dengan efisien. Hal ini dapat menaikkan ROE. Sedangkan
interest burden mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan utang perusahaan semakin besar sehingga beban bunga ikut membesar. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya ROE. Kemudian ada tax burden yang mengalami penurunan dari tahun lalu. Hal ini menunjukkan menurunnya laba bersih karena rata-rata tarif pajak meningkat sehingga kontribusi terhadap ROE menurun. Next. Kemudian kita bandingkan untuk perusahaan-perusahaan pada sektor kesehatan. Perusahaan-perusahaan yang kita bandingkan ini ada beberapa perusahaan, ada 6 perusahaan. Nah, ini kita bandingkan untuk besarnya ROE, itu Mika memiliki 15,88%. Ini menunjukkan cukup baik dibanding dengan pesaing-pesaingnya. Kemudian ada net profit margin sebesar 23,75%. Hal ini menunjukkan cukup baik, sama seperti ROE, net profit, EBIT margin, interest burden mereka dalam analisis DuPont ini dihasilkan analisis cukup baik dari pesaing-pesaingnya Mika di sektor kesehatan ini. Yang J ada peramalan. Proses peramalan dimulai dengan harapan atas tingkat penjualan dan pendapatan usaha. Penjualan dan pendapatan usaha Mika terus meningkat dari tahun ke tahun. Bisa dilihat dari grafik yang ada di layar. Untuk ramalan tahun 2020 atau estimasi penjualan di tahun 2020, Mika menargetkan pendapatan perseroan dapat tumbuh 2 digit sekitar 12 sampai dengan 15%. Perusahaan optimis dengan target tersebut dikarenakan perseroan akan memiliki 20 unit rumah sakit yang beroperasi, sedangkan tahun lalu hanya 24 unit. Namun demikian, angka tersebut dapat tercapai mengingat tren sales growth Mika dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bisa dilihat juga di grafik bahwa margin laba kotor atau gross profit margin Mika mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan Mika mampu meningkatkan pendapatan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dan bahkan proyeksi di tahun 2020 dan cukup mampu menekan beban pokok pendapatan secara bersamaan. Di samping itu, adanya unit rumah sakit yang baru dibuka di tahun 2020 serta melakukan investasi dengan melakukan pembangunan rumah sakit untuk tes COVID-19 sebanyak 16 unit sangat efektif dalam mendongkrak beban pokok penjualan menjadi 52,10%. Beban penjualan umum dan administrasi relatif sama dengan tahun sebelumnya. Seiring adanya proyeksi penambahan 1 unit rumah sakit, beban penjualan umum dan administrasi masih mampu ditekan, yaitu sekitar 18,88%. Beban bunga berada pada tingkat 4,46%, terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar 4,05%. Dengan perkiraan beban pajak tahun 2020 akan sama dengan tahun 2019, yakni sebesar 21,20% dari laba sebelum pajak. Akan diperoleh perkiraan laba bersih tahun 2020 sebesar 1,23 triliun 23 miliar 769.711 rupiah dan mengalami peningkatan dari tahun 2019. Hal ini terjadi karena adanya unit rumah sakit yang baru dibuka di tahun 2020 serta melakukan investasi dengan melakukan pembangunan rumah sakit untuk tes COVID-19 sebanyak 16 unit. Next, yes. Berikut merupakan grafik dari neraca historis Mika tahun 2016 sampai dengan 2019. Serta ramalan untuk tahun 2020.
piutang usaha, persediaan hutang usaha, serta biaya yang masih harus dibayar diproyeksikan dengan menggunakan tingkat perputaran tahun 2019 dan menggunakan proyeksi penjualan dan harga pokok penjualan tahun 2020. Persediaan lancar lainnya diperkirakan meningkat di tahun 2020 dikarenakan meningkatnya stok obat-obatan yang dibutuhkan oleh rumah sakit di tengah pandemi COVID-19 ini. Bisa dilihat juga di grafik bahwa aset tetap meningkat dengan perkiraan tambahan kapital ekspenditur sebesar 18,72% dari pendapatan. Secara keseluruhan, jumlah aset akan bertambah sekitar 16,6 triliun. Aset lainnya diasumsikan sama dengan saldo tahun 2019. Liabilitas jangka pendek diperkirakan akan meningkat sebesar 48 miliar dari tahun 2019 sesuai dengan data yang terdapat dalam CALK untuk proyeksi tahun 2020. Sementara liabilitas jangka panjang diperkirakan juga menurun sebesar 2 miliar akibat lunasnya utang atas bank. Dan kewajiban imbalan pasca kerja jangka panjang diperkirakan sama dengan tahun 2019. Next, yes. Lalu yang terakhir ada analisis Altman-Z-score. Analisis Altman-Z-score ini merupakan formula Z-score multivariabel untuk mengukur potensi kebangkrutan sebuah perusahaan. Bisa dilihat juga di grafik bahwa Z-score untuk Mika mengalami fluktuasi sejak tahun 2016, tetapi selalu berada dalam batas abu-abu atau ambigu. Untuk tahun 2019 sendiri, Z-score yang dihasilkan dari perhitungan di atas adalah 2,352 dengan indikator apabila Z-score di antara 1,2 dan 2,9, maka perusahaan dianggap abu-abu atau ambigu. Z-score terendah Mika diperoleh pada tahun 2017, yakni sebesar 2,078, dan tertinggi diperoleh pada tahun 2019, yakni 2,352. Apabila menelusuri faktor penyusunannya, besarnya aset likuid terus mengalami penurunan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Hal ini diimbangi dengan semakin baiknya profitabilitas perusahaan tanpa memandang besarnya utang. Namun jika melihat leverage Mika, terlihat utang Mika semakin besar dan terjadi pergeseran struktur modal. Utang yang terlampau besar akan berbahaya bagi kelangsungan perusahaan, terutama jika bunga yang harus dibayar ikut membesar. Walaupun Z-score ini secara umum cukup baik dalam melindungi kita dari berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk mengalami kebangkrutan, kita harus pandai-pandai mentafsirkan nilainya apakah relevan dengan nature, dengan kondisi industri di mana perusahaan berada. Dalam analisis ini, Z-score yang diperoleh cukup relevan dengan proyeksi yang telah dilakukan sebelumnya, di mana perkiraan Mika akan mampu untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Next, yes. Lalu berikutnya ada kesimpulan. Setelah penjelasan yang sudah kami presentasikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan komparatif menunjukkan tren peningkatan yang positif, baik untuk laba bersih, jumlah aset, maupun arus kas dari aktivitas operasi itu sendiri. Rasio kecukuran arus kas untuk 4 tahun mengimplikasikan bahwa dana yang dihasilkan dari operasi tidak cukup untuk membiayai pengeluaran modal. Penambahan persediaan dan pembayaran dividen tunai sehingga masih diperlakukan pendanaan eksternal, sementara rasio reinvestasi kas terus menunjukkan peningkatan. Rasio lancar dan rasio cepat Mika menunjukkan bahwa aset lancar yang dimiliki mampu untuk menutupi utang jangka panjang ataupun utang jangka pendek yang akan jatuh tempo. Saldo kas yang cukup besar apabila dibandingkan dengan total aset dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi resiko likuiditas.
gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin Mika terus meningkat setiap tahunnya melalui peningkatan penjualan, penurunan beban pokok penjualan, serta efisiensi beban operasionalnya. Namun, di tahun 2017 terjadi kenaikan pada beban pokok penjualan yang mengakibatkan nilai operating profit margin menurun. Meskipun demikian, Mika masih lebih unggul dengan meskipun dengan Mika memang unggul karena dia market leader-nya. Kesimpulan yang keempat, leverage Mika adalah yang paling aman. Hal itu karena Mika memiliki kebijakan untuk menempatkan dananya hanya di bank-bank dan pengelola dana unit reksadana yang mempunyai reputasi yang baik. Rasio perputaran kas yang setara kas menurut Mika menurun pada setiap tahunnya dapat diartikan bahwa Mika relatif lebih baik dalam memutar kasnya. Kas masuk menjadi lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Selanjutnya, kesimpulan nomor 5, ROE Mika pada tahun 2006 hingga tahun 2009 cenderung mengalami penurunan karena aset turnover yang rendah dan interest burden yang tinggi. Tingginya ROE Mika dibanding perusahaan lain tidak terlepas dari faktor financial leverage yang sangat tinggi serta aset turnover yang lebih baik. Lalu yang terakhir, peramalan menghasilkan proyeksi laba bersih tahun 2020 akan meningkat dari laba bersih tahun 2019. Peningkatan pendapatan usaha serta peningkatan beban pokok penjualan mampu menutupi peningkatan beban penjualan umum dan administrasi. Di samping itu, penambahan aset akan bertambah dikarenakan akan adanya penambahan unit rumah sakit baru di tahun 2020. Selain itu, berkurangnya liabilitas jangka panjang disebabkan lunasnya liabilitas jangka panjang atas utang bank pada tahun 2020. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.